Audio Jungle. Sebelum melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, kami segenap keluarga besar Majelis Nur Tarim memohon doa dan dukungan jamaah sekalian, agar kami terus semangat berdakwah. Subscribe channel kami, like video kami dan jangan lupa bagikan ke teman-teman, tetangga dan keluarga. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma at-ta'lima At-tadhakkura wat-tadhkira Wan-nafa'a wal-ibadah wal-istifadah wal-hatha wal-hazza tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulihi sunnati rasulihi wad-du'a wad-du'a wad-dilalata ala khair ibtigha'a وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Siapa itu Sayyidah Aisyah? Dia siddiqah. Ya, dia yang senantiasa membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuniyat bi ummil mu'minin li'annaha min azwajihi alaihi wasallam. Ya, dikunyahkan ummil mu'minin sebagai ibu dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dalam suatu riwayat ketika Rasul menikahkan seorang perempuan, maka istri Rasul tersebut menjadi siapa? Menjadi ibunya orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi itu adalah ibu-ibunya siapa? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya Nabi bukan? Berarti Sayyidah Aisyah karena istrinya Nabi berarti ibu dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Itu silsilahnya atau asal muasalnya, ya, beliau dikatakan ummul mukminin atau ummul mukminin. Munzilatun munazzilatahunna fil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah. Kenapa istri-istri Nabi itu diberikan suatu keistimewaan atau suatu panggilan keistimewaan? Karena kenapa? Karena ihtiram, karena untuk menghormati istri-istri Nabi. Wa ta'zim, dan juga memuliakan siapa? Mengagungkan istri-istri Nabi. Wa hurmatun nikah, dan haram untuk menikahi istri-istri Nabi. Nah, terus kemudian dikatakan waghira lahu Ummu Abdillah. Ya, ibunya Abdullah, padahal beliau enggak mempunyai anak atau enggak melahirkan anak. Kenapa bisa dikatakan ibunya Abdullah? Ya. Ma'anal asah annaha lam talid. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat bahwasanya beliau itu tidak melahirkan seorang anak atau tidak memiliki seorang anak. Kenapa bisa dikatakan Ummi Abdullah? Ya, umminya Abdullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kanaha bibni ukhtiha. Nabi mengkunyahkan atau memberikan laqab kepada beliau siapa? Sayyidah Aisyah dengan sebutan Ummi Abdillah. Karena kenapa? Karena beliau sangat dekat dengan anak dari saudaranya. Jatuhnya apa? Ponakan. Anak dari saudaranya. Jadi Sayyidah Aisyah punya saudara. Apa dia kakak, apa dia adik, apa dia empok, dia punya saudara. Nah, saudaranya ini punya anak. Saudaranya ini punya anak. Nah, ini nama anaknya Abdullah. Nah, Sayyidah Aisyah ini jatuhnya apa? Jatuhnya apa? Encing, bibi. Encing kan?
Apalagi bahasanya lain, Bibi. bibi, encing sama ada tuh. Nah, Abdillah ini siapa? Keponakan. Nah, ini Sayyidah Aisyah ini sangat dekat sama siapa? Abdullah. Makanya Nabi memberikan suatu kunyah kepada Sayyidah Aisyah itu umminya atau ibunya Abdullah. Umminya Abdullah. Ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Kunyah itu yang dipanggil anaknya atau dipanggil bapaknya. Contoh, misalnya Nabi Muhammad bapaknya siapa? Abdullah. Dipanggil Ibn Abdullah. Anaknya Abdullah. Paham sini? Ibn Abdullah. Atau dia dia punya anak. Dipanggil misalnya Nabi Muhammad punya anak. Siapa namanya? Gosim. Dipanggil Abul Gosim. Bapaknya si Gosim. Atau GTG tadi ke atas. Ibn Abdullah, anaknya Abdullah, atau bapaknya si Gosim. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Namanya kunyah. Ada lagi dalam bahasa Arab laqab. Laqab. Kalau orang Betawi bilang namanya poyokan. Poyokan apa itu? Panggilan. Dua-duanya panggilan. Kunyah dan laqab ini namanya dua-duanya panggilan. Cuma orang Arab mengkhususkan kalau kunyah itu dia punya orang tua atau dia punya anak. Nah, kalau laqab ini dia namanya punya gelar. Gelar. Nah, contoh misalnya tinggi orangnya dipanggil jangkung. Pendek atau enggak tinggi dipanggil bogel misalnya. Itu sah-sah aja. Ketika apa? Ketika si yang punya laqab itu dia terima atau ridho. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha ahabba nisa'ih ilaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah. Diriwayatkan bahwasanya beliau perempuan yang paling dicintai setelah Sayyidah Khadijah. Jadi yang paling dicintai siapa? Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi tafdil bainahuma khilaf. Dalam memuliakan, dalam suatu kemuliaan, ini terjadi khilaf antara ulama. Mana yang al-afdal antara Khadijah sama antara Sayyidah Khadijah sama antara Sayyidah Aisyah. Kalau kita ngomong jangan Khadijah aja. Jangan Aisyah aja. Aisyah. Jangan. Karena itu siapa? Ummi kita, ibu kita. Ummul mukminin. Kalau kita merasa jadi orang-orang yang beriman, itu ibu kita. Maka kita harus menghormati. Jangan main Aisyah aja. Ada lagu-lagu tuh apa? Aisyah siapa yang disebutin? Aisyah sebelah mana? Aisyah anak kampung mana? Main Aisyah jangan yang begitu. Kalau orang punya ilmu, orang pengajian, thalib ilmi, dia nggak bisa ngomong begitu, berat lisannya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu manggilnya Sayyidina semua. Jangan main Umar Ali siapa lagi itu? Utsman mana yang tersebut? Jangan main Aisyah aja. Aisyah mana yang tersebut? Khadijah sebelah mana? Sayyidah Khadijatul Kubra. Paham sini? Wal asah anna Khadijah afdal thumma Aisyah. Antara perdebatan ulama mana yang afdal Sayyidah Aisyah sama mana yang afdal antara Sayyidah Aisyah itu mana? Meriwayatkan banyak mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang afdal antara kedua ini adalah Sayyidah Khadijah. Wa ba'daha Zainab wa bintu Jahshin. Kemudian setelah Sayyidah Aisyah namanya Sayyidah Zainab. Ya, itu yang dicintai. Summa Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidah Hafsah. Siapa itu? Anaknya siapa? Sayyidina Umar yang kemarin kita ceritain. Gara-gara Rasul sendiri, akhirnya kenapa? Aneh sumpah gara-gara anak dua ini orang. Siapa itu? Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah. Cakep nih.
Jadi nama jangan, misalnya siapa lagi, April, anaknya perempuan, jangan namain Al-Afdal. Kalau orang Tarim itu, kalau dia punya anak yang pertama nggak lepas namanya pasti Fatimah. Fatimah. Kemudian setelahnya ada Khadijah, ada Aisyah, ada siapa lagi itu, oh banyak tuh. Namain yang cakep-cakep. Kalau anak laki yang pertama nggak lepas, anak yang laki pertama itu namanya Muhammad. Lihat Habib Salim punya anak namanya Muhammad. Habib Hasan nama aslinya awalnya Muhammad. Semuanya ya orang-orang Tarim itu kalau anak laki yang pertama dinamain Muhammad. Anhakunna 11, ya. Dari semua istri Nabi itu berjumlah 11 istri. 11 istri. Ya, ini kekhususan untuk Nabi. Kekhususan untuk Nabi, nggak boleh kita. Nggak boleh. Ya. Paling banyak kita 4. Nggak boleh lebih dari itu. Ini kekhususan untuk Nabi. Mata fi hayatihi min hunna sunatan. 2 mati atau 2 istri yang meninggal itu ketika siapa? Ketika Nabi masih